Kemudian juga ada bantuan uang tunai senilai 1,2 juta. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novani YK. Untuk mencegah kasus COVID yang terus meningkat, kemarin pemerintah menetapkan bahwa PPKM darurat akan diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Juli. Karena targetnya itu belum tercapai, yaitu kasus COVID per hari itu di bawah 10.000. Nah, ini makanya pemerintah akan memperpanjang masa PPKM darurat ini sampai dengan tanggal 25 Juli nanti. Seperti yang diungkapkan Bapak Jokowi kemarin dalam jumpa pers dalam menangani kasus COVID ini. Memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Dan nantinya setelah tanggal 25 Juli akan dievaluasi lagi setelah penurunannya itu kelihatan, maka PPKM ini akan dibuka. Jadi penyekatan itu dibuka perlahan-lahan. Ini mulai ada pelonggaran dalam mobilitas aktivitas masyarakat. Seperti untuk pasar tradisional itu yang menjual kebutuhan pokok itu bisa buka sampai dengan jam 20 atau jam 8 malam. Kemudian untuk pasar yang bukan kebutuhan pokok sehari-hari, nah ini bisa buka sampai jam 3 sore atau jam 15. Tentunya prokesnya juga sama, 50% dari kapasitas pasar. Nah, setelah itu yang akan dibuka lagi seperti pedagang kaki lima, kemudian pedagang kelontong, kemudian laundry, bengkel, dan UKM kecil lainnya bisa beroperasi sampai dengan jam 9 malam. Jadi tetap masih sama kayak saat ini, jam 9 malam diharuskan tutup. Kemudian juga untuk warung makan itu kalau misalkan untuk makan itu dibatasi waktunya. Jadi ketika mau makan ataupun makan di tempat itu waktunya cuma 30 menit. Nah, jadi misalkan pesan sate yang lama, nah itu agak susah ya karena kalau ngantrinya banyak, satenya itu menganggangnya lama, ya kemungkinan juga dibungkus aja. Walaupun pada prakteknya nanti kita juga kurang tahu, seperti saat ini aturannya itu malah membingungkan. Pedagangnya malah disuruh tutup. Padahal seharusnya yang dilarang itu adalah kerumunannya, bukan jualannya ataupun berdagangnya. Jadi itu untuk nanti ketika kasus COVID ini menurun. Jika tidak menurun, ya mungkin masih tetap seperti sekarang. Semuanya penyekatan ada di mana-mana. Kemudian juga selama PPKM ini ada bonus ya istilahnya untuk orang-orang yang terkena dampaknya. Karena untuk saat ini orang yang lagi sakit flu pilek itu banyak banget ya di kampung-kampung. Di kampungku sendiri ini hampir kiri kanan itu semua pada pilek, flu, batuk, tetapi untuk batuk yang biasa. Karena musim untuk saat ini itu kayak musim berdingin ya. Jadi kalau malam itu dingin, kalau siang itu panas. Jadi pemerintah membagikan obat gratis bagi orang-orang yang terkena kasus OTG atau orang tanpa gejala dan yang bergejala ringan. Jadi yang benar-benar sudah diperiksa kemudian dinyatakan reaktif positif itu nanti isolasi mandiri di rumah, kemudian dikasih obat gratis dari pemerintah. Kemudian bagi orang-orang yang terkena dampak seperti tidak bisa bekerja karena kantornya tutup, ataupun para pedagang ataupun UKM yang lainnya yang terkena dampak itu akan mendapatkan bonus atau bantuan dari pemerintah. Nah, bantuannya itu seperti apa? Seperti bantuan tunai langsung berupa BST ataupun BKH ataupun juga sembako dan juga kuota internet dan juga subsidi listrik bagi orang-orang yang tidak mampu. Jadi seperti yang sudah akan diberikan uang tunai bagi orang-orang yang terkena dampaknya itu. Kemudian juga ada bantuan uang tunai senilai 1,2 juta. Nah, ini bagi UKM yang terkena dampaknya seperti pedagang kaki lima ataupun yang lain-lainnya yang merupakan UKM. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro, informal sebesar 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro. Dan saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut.
Nah, untuk prosedur mendapatkan bantuan itu nanti akan dimunculkan lagi aturannya seperti apa syaratnya untuk yang dapat dan tidak dapat. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana yang belum vaksin, apakah bisa dapat atau tidak? Seperti yang kita tahu bahwa bagi siapa aja yang menolak vaksin itu akan dikenakan sanksi ataupun denda. Nah, setidaknya ada 3 poin ya, seperti yang sudah aku bahas pada video-video sebelumnya. Untuk yang pertama yaitu diberhentikan ataupun penundaan pemberian bansos. Nah, jadi yang harusnya mendapatkan bansos seperti PKH, sembako, nah itu kalau menolak vaksin itu nanti tidak mendapatkan. Kemudian yang kedua itu penghentian atau penundaan layanan administrasi pemerintah. Nah, seperti apa? Ya, misalkan membuat KTP ataupun perpanjang SIM ataupun yang berhubungan dengan administrasi kepemerintahan. Nah, itu kemungkinan juga akan ditanyakan mana bukti vaksinnya. Nah, seperti itu ya. Dan sanksi yang ketiga yaitu denda. Untuk dendanya ini belum ditentukan pastinya untuk keseluruhan di wilayah Indonesia. Kalau kemarin-kemarin sempat ada kabar juga bahwa siapa aja yang menolak vaksin disuruh membayar 5 juta. Nah, itu sempat dibahas juga di DPR kemarin ya. Itu sempat viral juga. Kemudian bagi yang tidak bisa divaksin seperti ibu hamil, kemudian orang yang mempunyai riwayat sakit yang dilarang untuk divaksin, nah nantinya tetap bisa mendapatkan layanan normal. Jadi tidak ada sanksi ataupun denda. Tapi bagi yang belum divaksin karena masih menunggu antrian dan tidak dengan sengaja menolak, itu tetap bisa mendapatkan bansos dan tidak ada sanksi ataupun denda. Karena sampai saat ini banyak sekali yang belum divaksin dan tetap mendapatkan bantuan karena masih menunggu antriannya. Dan bagi yang dari luar negeri itu syaratnya tetap sama, tidak harus vaksin dulu. Walaupun belum vaksin itu tetap bisa pulang ke Indonesia, yang nantinya ketika sampai di Indonesia, nah itu baru divaksin. Jadi sekali lagi jangan bingung yang dari luar negeri. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya, semoga memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.